Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas C12 Makale, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Miki Binti Kakak dengan NIM 221118104. Dan saya Jessica dengan NIM 221118176. Pada video kali ini, materi yang kita bahas yaitu yang pertama, pengertian profil pelajar Pancasila, yang kedua, urgensi profil pelajar Pancasila, yang ketiga, penerapan pembelajaran Pancasila, yang keempat, dimensi profil pelajar Pancasila, yang kelima, elemen dan suplemen dimensi profil pelajar Pancasila, dan yang keenam, kegunaan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, pengertian profil pelajar Pancasila. Dilansir dari dokumen yang diterbitkan oleh Kemendikbud, profil pelajar Pancasila adalah serangkaian kegiatan yang menguatkan pemahaman siswa berbasis proyek yang dirancang sebagai upaya pencapaian kompetensi dan karakter berdasarkan standar kompetensi lulusan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud tahun 2020-2024 yang mengartikan pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa profil pelajar Pancasila merupakan serangkaian kegiatan karakter yang akan menguatkan pemahaman siswa dalam menghadapi kompetisi global namun tetap menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Agar hal tersebut dapat berjalan, pendidik dan praktisi pendidikan harus mempersiapkan peserta didik dengan meningkatkan kemampuan kompetensi, keterampilan, dan sikap melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Materi selanjutnya yaitu urgensi profil pendidikan Pancasila. Yang pertama, memahami urgensi profil pelajar Pancasila di era global. Kepentingan profil pelajar Pancasila dalam sistem pendidikan Indonesia bisa dilihat dari tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Profil pelajar Pancasila diharapkan dapat menjadi bintang penuntun pembelajaran menuju tujuan pendidikan nasional. Selain itu, profil pelajar Pancasila juga diharapkan bisa menjadi upaya untuk mencapai cita-cita bangsa dan menyiapkan warga negara serta warga negara dunia untuk bersaing di era global. Yang kedua, mengembangkan profil Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan jiwa dan raga. Tantangan dan perubahan zaman yang berkembang pesat membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatif tersebut dapat berupa kecanduan gawai yang mengakibatkan obesitas, kekurangan jam tidur, ataupun depresi. Untuk menyikapinya, pengembangan profil pelajar Pancasila yang mengedepankan identitas sebagai warga negara Indonesia dengan nilai-nilai budaya yang kuat perlu dilakukan. Profil pelajar Pancasila juga diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan kesejahteraan jiwa dan raga. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila sebagai kompetensi dan karakter abad 21, di mana kompetensi dan karakter abad 21 merupakan salah satu dasar dari perumusan profil pelajar Pancasila. Profil ini menekankan pada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sikap mandiri. Yang keempat, mempersiapkan profil lulusan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional tidak berubah dari awal dicetuskan. Pengembangan profil pelajar Pancasila adalah upaya konkret dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Profil ini adalah
siap berpartisipasi dalam persaingan global dengan penuh percaya diri. Selain itu, profil kelulusan ini juga diharapkan terus menyatu dengan murid-murid walaupun mereka telah menyelesaikan jenjang pendidikan formalnya. Yang terakhir yaitu yang kelima, profil pelajar Pancasila sebagai rujukan penyusunan kebijakan. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai penunjuk arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Profil ini juga menjadi rujukan untuk perencanaan standar kompetensi lulusan dan pengembangan standar lainnya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga satuan pendidikan menjadi selaras dan bijak menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, sebagai bagian dari budaya sekolah, 6 dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan ke dalam iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Yang kedua, pembelajaran intrakurikuler. Sebagai bagian dari pembelajaran intrakurikuler, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran atau materi atau topik pembelajaran sudah menginkorporasikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila di dalamnya. Yang ketiga, pembelajaran kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler, 6 dimensi profil pelajar Pancasila dijadikan pilihan untuk menjadi tujuan dan capaian dalam kegiatan proyek dijalankan. Dimensi profil pelajar Pancasila yang dipilih untuk menjadi fokus tujuan kegiatan juga kemudian menjadi dasar pelaksanaan asesmen proyek. Yang keempat, pembelajaran ekstrakurikuler. Sebagai bagian dari pembelajaran ekstrakurikuler, 6 dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Pokok bahasan yang keempat yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Di antaranya yaitu yang pertama, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Dari keenam dimensi kunci profil pelajar Pancasila ini saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan, tidak secara parsial. Dimensi-dimensi ini menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Pokok bahasan yang kelima, kita akan membahas mengenai elemen dan subelemen dari dimensi-dimensi tersebut. Untuk dimensi yang pertama, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yaitu di mana pelajar mampu memahami ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci dari dimensi ini ada 5, yaitu yang pertama, akhlak beragama. Pelajar Pancasila memahami dan menerapkan ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinan atau kepercayaannya masing-masing dan juga aktif mengikuti acara-acara keagamaan untuk mengeksplorasi agar mampu memahami secara mendalam ajaran agamanya. Yang kedua yaitu akhlak pribadi.
di mana anak mampu menerapkan karakter dan akhlak yang berhubungan dengan dirinya sendiri, serta menampilkan tindakan yang konsisten dengan apa yang dikatakan dan dipikirkan. Karena sebagai pelajar Pancasila harus bersikap jujur, adil, rendah hati, serta berperilaku dengan penuh hormat. Yang ketiga, akhlak kepada manusia, di mana akhlak-akhlak yang dibutuhkan dalam kehidupan bersosial, yaitu pelajar Pancasila juga senantiasa berempati, peduli, murah hati, dan selalu berupaya aktif untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat yaitu akhlak kepada alam, di mana siswa mampu memiliki kepedulian serta menjaga lingkungan dan alam sekitarnya. Yang kelima yaitu akhlak bernegara, yaitu siswa memahami dan mampu menunaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Dimensi yang kedua yaitu dimensi berkebinekaan global, yaitu siswa mempertahankan nilai luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari dimensi ini ada 4, yaitu yang pertama, mengenal dan menghargai budaya, di mana pelajar Pancasila harus mengenali, mengidentifikasi, mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku dan budaya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas budaya baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Yang kedua yaitu komunikasi dan interaksi antar budaya, di mana pelajar Pancasila harus berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dari dirinya secara setara dengan memperhatikan, memahami, dan menghargai keunikan setiap budaya sebagai kekayaan perspektif, sehingga terbangun kesaling pahaman dan empati terhadap sesama. Yang ketiga yaitu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Pelajar Pancasila secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka terhadap budaya yang berbeda seperti perundungan, intoleransi, dan kekerasan. Dengan mempelajari keberagaman budaya, akan mendapatkan pengalaman dalam kebinekaan. Kemudian yang keempat yaitu berkeadilan sosial. Pelajar Pancasila peduli dan aktif berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi bergotong royong. Pelajar Pancasila memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci dari dimensi ini ada 3, yaitu yang pertama, kolaborasi. Siswa memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dengan sukarela dan juga dengan senang hati. Siswa menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Yang kedua yaitu kepedulian, di mana siswa harus memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi di lingkungan fisik dan sosial. Yang ketiga yaitu berbagi,
di mana siswa harus mampu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang selalu mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Dimensi yang keempat yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari dimensi ini ada dua, yaitu yang pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Sebagai pelajar Pancasila yang mandiri, senantiasa melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, mencakup refleksi terhadap kondisi diri, baik itu kelebihan maupun keterbatasan dalam dirinya. Yang kedua yaitu regulasi diri. Pelajar Pancasila yang mampu mandiri mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar dan pengembangan dirinya baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dimensi yang kelima yaitu dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci dari dimensi ini ada 3, yaitu yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Pelajar Pancasila memproses gagasan dan informasi baik dengan data kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Pelajar Pancasila menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Yang ketiga yaitu merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Pelajar Pancasila melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pemikirannya sendiri dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga mampu sampai pada suatu kesimpulan. Dan dimensi yang terakhir yaitu dimensi kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari dimensi ini ada 3, yaitu yang pertama, menghasilkan gagasan yang original. Pelajar yang kreatif menghasilkan gagasan atau ide yang original, gagasan yang terbentuk dari yang paling sederhana, seperti ekspresi pikiran, perasaan, sampai pada gagasan yang kompleks. Yang kedua yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang original. Pelajar yang kreatif menghasilkan karya tindakan yang original berupa representasi kompleks, gambar, desain penampilan, digital, realitas virtual, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan.
Pelajar yang kreatif memiliki keluasan dalam berpikir dan mencari alternatif atau solusi pemecahan dari masalah yang dihadapinya. Pokok bahasan yang keenam yaitu kegunaan profil pelajar Pancasila. Adapun kegunaan profil pelajar Pancasila yaitu diantaranya yang pertama, menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Yang kedua yaitu menjadi kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Yang ketiga, tujuan akhir segala pembelajaran program dan kegiatan di satuan pendidikan.